Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami dapat lalui, semua itu karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing secara pribadi. Berikan kami pengertian sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1-42. Saudara dapat membacanya secara pribadi dan kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 4 ayat 39-42. Tertulis demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, Billy Sunday atau yang bernama asli William Ashley Sunday adalah seorang pemain baseball di Liga Nasional Amerika Serikat yang kemudian bertobat dan menjadi seorang evangelis yang turut berperan dalam peristiwa kebangunan rohani di sana. Ada kisah yang menarik yang mewarnai kehidupan pertobatannya. Tidak lama setelah ia bertobat, Billy Sunday menghadiri suatu kebaktian di gereja, dan ada seorang pria di situ yang berkata kepadanya, William, ada 3 hal sederhana yang perlu kamu lakukan setiap hari. Pertama, ambillah waktu 15 menit untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepadamu. Kedua, gunakanlah 15 menit berikutnya untuk berbicara kepada Tuhan. Dan ketiga, pakailah 15 menit yang lain untuk berbicara tentang Tuhan kepada orang lain. 3 hal sederhana ini, saudara, merupakan suatu yang perlu juga bagi kita untuk kita jadikan sebagai kebiasaan hidup kita sehari-hari, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bukan soal 15 menitnya yang terutama, tapi esensi dari ketiga hal ini, yaitu pertama, mendengar atau membaca firman Tuhan. Kedua, berdoa. Dan yang ketiga, bersaksi tentang Kristus. Hal yang ketiga ini, saudara, yaitu bersaksi tentang Kristus, merupakan hal yang seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saat ini, saudara, kita diingatkan kembali untuk bersaksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yohanes 4 ini terdapat suatu kisah di mana seorang perempuan Samaria yang sudah bersuamikan orang yang kelima datang ke sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub untuk menimba air di siang hari. Saat menimba air itu ia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan. Dari keadaan latar kehidupannya yang berantakan, perempuan ini menjadi seorang yang mewartakan keselamatan. Ia menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di kotanya, sehingga banyak yang percaya dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melupakan unsur bersaksi dalam kehidupan kita. Padahal bersaksi merupakan salah satu perintah Tuhan. Ia menjadikan kita sebagai terang dan garam dunia ini. Dan sebagai terang, kita tidak boleh menutupi cahaya terang Kristus itu karena perasaan malu terhadap reaksi orang lain. Perhatikan perempuan Samaria ini. Ia tidak malu-malu menceritakan tentang Kristus kepada orang banyak.
Dalam Matius 5 ayat 14 Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Dan dalam Mazmur 96 ayat yang ketiga dikatakan, "Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah hidup kita sebagai saksi Kristus yang berperan aktif menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan orang-orang lain berjalan menuju kepada kebinasaan, tapi mari kita menjadi penyampai pesan keselamatan, dimulai dari keluarga kita, agar orang-orang yang belum percaya mendengar kabar tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami tentang peran kami sebagai saksi-saksi-Mu. Engkau telah menetapkan kami sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Dan itu sebabnya ya Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk bersaksi bagi orang lain, menyampaikan kabar keselamatan yang sudah Engkau kerjakan bagi semua orang. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi seperti perempuan Samaria ini, yang begitu dengan sukacita, bersemangat, berapi-api, menyampaikan kesaksian tentang Engkau ya Tuhan Yesus, kepada orang-orang lain di sekitar kami, dimulai dari keluarga kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami. Di malam hari ini kami kembali akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini kami berdoa bagi yang sakit, bagi yang sedang dalam masalah pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, dan menyatakan pertolongan-Mu, serta kuasa-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang berada dalam masalah. Kami percaya kemenangan terjadi, mujizat terjadi, jawaban doa kami terima. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.